Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Untuk Perubahan Indonesia Show, kita dengan salah seorang peneliti dan penulis buku sejarah yang boleh dikata merupakan budayawan di Sulawesi Selatan, dengan Edward Anwar. Bung Edo, siap. Satu hal yang sampai sekarang ini masih menyimpan misteri, yaitu soal Kahar Muzakar. Ya, jadi Kahar Muzakar ini adalah sosok yang menjadi tokoh sentral, salah satu tokoh sentral di Indonesia yang menjadi salah satu ikon perlawanan. Nah, pertanyaan pertama untuk menjawab berbagai sinyalemen soal Kahar Muzakar adalah, pertama, apakah Kahar Muzakar masih hidup? Persoalan dia masih hidup sampai sekarang itu saya tidak tahu. Dari segi umur kemungkinan besar dia masih hidup, kemungkinan besar juga tidak. Jadi ada beberapa memang cerita yang menyebutkan bahwa Kahar masih hidup gitu. Ada yang menyebutkan dia ada di Malaysia, banyak versi yang menyebutkan itu. Bahkan ada yang pernah saya temui, dia bilang bahwa pernah Kahar Muzakar menulis surat gitu. Tapi untuk tahun sekarang ini memang agak, dia lahir tahun 1924 gitu. Jadi kalau kita hitung umurnya sekarang mungkin sekitar 100-an ya, 100 tahun. Jadi untuk hidup ada pasti, karena banyak kan orang hidup yang sampai 100 tahun. Iya. Nah, ini pertanyaan ini sesungguhnya gini, ini berakar dari peristiwa ketika terjadi penembakan terhadap Kahar Muzakar gitu. Ada dua versi memang ketika itu. Yang pertama, versi pemerintah menyebutkan bahwa Kahar itu yang ditembak mati gitu. Iya. Sementara versi yang saya temukan dalam penelitian waktu itu, saya meneliti 2003 apa 2002 gitu. Waktu itu saya sampai ke Makalua, karena di Makalua kan ada perjanjian deklarasi Makalua di situ. Di situ dideklarasikan berdirinya negara Persatuan Republik Islam Indonesia gitu. Itu negara yang dibentuk oleh Kahar, yang dideklarasikan bersama dengan ulama-ulama di seluruh Indonesia. Dia berkumpul di situ. Nah, versi ini yang kedua yang menarik. Karena waktu itu saya sebenarnya menulis tentang kesaksian orang-orang terdekat Kahar mengenai penembakan itu gitu. Nah, dalam penelitian itu waktu itu saya bertemu dengan, yang saya ingat itu adalah Jaksa Agungnya Kahar Muzakar, itu Abdul Rashid kalau saya tidak salah ingat. Dia menyebutkan begini, ketika terjadi setelah peristiwa penyerahan pasukan Kahar ke Pak Yusuf gitu, Pak Kahar itu kan datang ke Palopo, dia singgah di Palopo. Nah, di Palopo dia ketemu sama Jaksa Agung ini. Dalam peristiwa itu Jaksa Agung bertanya, ketika Pak Kahar menceritakan bahwa ini sudah diserahkan pasukan, dia bilang, kenapa tidak beritahu saya gitu. Nah, waktu itu menurut ceritanya bahwa Pak Kahar bilang bahwa saya tidak mau bilang, karena kalau saya bilang sama kau pasti kau tidak setuju. Nah, gitu. Sekarang ini saya mau pergi gitu, dan kau tidak usah cari, kalau saya butuh nanti saya ketemu gitu. Dalam proses percakapan itu Kahar bilang begini, sekitar beberapa hari lah, 1 minggu itu setelah kepergian saya, nanti akan ada selebaran yang dibuang dari atas oleh pesawat itu. Di situ isi selebaran itu menyebutkan bahwa saya sudah mati gitu. Itu yang peristiwa penembakan itu? Ya, peristiwa penembakan itu kan. Nah, itu Kahar bilang seperti itu. Itu sekitar beberapa hari setelah dia pergi gitu. Nah, kemudian
peristiwa ini kan dan itu videonya ada sama saya, video waktu selebaran itu dibuang dari pesawat kan untuk itu. Nah, peristiwa yang kedua itu ketika saya masuk meneliti di daerah Makalua gitu. Saya bertemu dengan, saya lupa apakah dia pasukan Momo hitam atau Momo merah. Yang pasti dia punya kartu anggota itu begini besarnya. Itu warna apa istilahnya? Dia agak biru muda gitu. Ada sini jelas. Nah, di situ dia bercerita ke saya. Dia ini juga tukang pijitnya Pak Kahar, gitu ya. Tukang pijit waktu itu kan tidak sembarang, Pak. Iya, benar. Ya kan? Beda kalau sekarang. Tukang pijit sembarang. Ya, dulu itu tidak sembarang orang tukang pijit. Betul-betul orang terpercaya gitu. Dia cerita bahwa ketika Pak Kahar dia bertemu sama dia, Pak Kahar bilang saya mau pergi jauh. Nah, gitu. Kemudian tolong siapkan bekal gitu kan. Nah, disuruhlah dia siapkan beli pokoknya bekal ke kota gitu. Jadi ini saya lupa siapa namanya. Ini orang ke kota lah membeli perbekalan dan sebagainya. Nah, pada saat dia pulang, dia membawa selebaran gitu. Nah, selebaran itu tertulis sama dengan yang peristiwa yang tadi. Itu tentang kematiannya gitu. Nah, jadi saya tanya waktu itu. Jadi kita serahkan itu selebaran ke Pak Kahar. Dia bilang, "Iya, saya serahkan." Saya bilang, "Apa tanggapannya Pak Kahar?" Dia bilang, "Pak Kahar tidak bicara apa-apa, dia cuma lihat baru mangut-mangut, baru diserahkan lagi ke saya," gitu. Nah, saya kemudian mengambil kesimpulan bahwa bukan Kahar Musakar yang ditembak ketika itu. Itu gitu. Dua orang jaksa agung. Jaksa agung ini di Palopo tinggal. Di Palopo. Nah, yang satu ini pasukannya ini saya lupa Momo merah atau Momo hitam dia. Pasukan Momo merah itu kan pasukan elitnya Kahar. Iya, gitu. Pengawal pribadinya. Iya, gitu. Dia tinggal di Makalua, itu jaraknya jauh. Itu sempat Bung Edo ketemu dua-duanya? Saya ketemu. Wawancara? Karena saya wawancara kan, ya saya langsung wawancara langsung. Itu kejadiannya tahun berapa? Kalau saya tidak salah ingat 2003 ya, kalau tidak 2002, 2003 iya. Kan buku sebenarnya ini kan buku, seandainya laptop saya tidak hilang, ini buku terbit. Jadi untung saya masih sempat itu hari saya share covernya saja di internet. Itu kesalahan saya karena saya tidak share PDF isinya gitu. Yang saya share itu, yang saya kirim itu cuma itu jangan-jangan hilang atau dihilangkan atau saya tidak tahu lah itu. Karena dia hilang dengan laptop kan banyak lah buku. Jadi hilang sama sekali laptopnya itu ya. Jadi pemirsa UPI Show, Bung Edo inilah yang kemudian sebenarnya melakukan penelitian dan menuliskan rencana sejarah Kahar Musakar yang sampai sekarang bukunya tidak terbit karena laptopnya itu dalam tanda kutip hilang. Dari pertemuan kita malam hari ini, tepatnya di tanggal 7 Januari 2022, ketika Bung Edo ketemu dengan jaksa agungnya Kahar Musakar dan pasukan pengawal pribadinya Kahar Musakar itu tahun 2002 apa 2003? 2003. Sebelum penulisan ensiklopedia. Jadi artinya kontroversi apakah Kahar Musakar masih hidup atau sudah meninggal seperti yang dituliskan di versi pemerintah itu akan tetap berlanjut. Dengan demikian kalau Bu Edo sendiri menilai Kahar Musakar itu seperti apa sih sosoknya? Kalau membaca dari beberapa pemikirannya, utamanya ditulis dalam bukunya Catatan Batin Pejuang Revolusioner, itu kan ada bukunya. Pak Kahar ini kan begini, Pak Kahar ini orang menganggap dia sebagai seorang militer gitu. Sesungguhnya dia itu seorang penulis. Itu sangat banyak bukunya, dan saya baca bukunya, pemikiran-pemikiran itu tidak hanya ternyata pemikiran Islam. Jadi dia itu membaca Lenin, Marxis dan sebagainya. Ternyata bacaan-bacaan dulu, orang-orang dulu memang sangat luar biasa. Dan tidak salah ketika Kahar, misalnya Kartosuwirjo menolak misalnya komunis, itu kan hasil bacaan mereka tentang Marxis. Beda kan kalau kita sekarang komunis itu tidak baca bukunya Marxis bagaimana. Das Kapital misalnya, sederhana pemikiran Marxis kan. Nah, dia memang baca gitu. Jadi dia penulis. Jadi jaksa agung ini bercerita gini. Yang dia anggap, saya tanya waktu kematian itu siapa yang ditembak, dia tidak bisa memperkirakan, tetapi dia bilang ada sekitar 5, kalau saya tidak salah dia bilang itu orang yang mirip dengan dia gitu. Oh, 5 orang ya? Sekitar itu yang dia pikirkan. Mungkin saja dia bilang yang ditembak itu yang memang di daerah sana tinggal.
di sekitar La Solo itu kan penembakan terjadi di La Solo gitu kan. Iya. Nah, gitu. Nah, dia cerita juga tentang ketika Kahar misalnya, dia bilang begini, Pak Kahar itu dia punya apa namanya? Kalau kita bahasa dulu palita gitu, yang belek besar, yang ada sumbu kan gitu. Nah, itu dia bawa itu sering dengan mesin ketik. Nah, katanya begini, Pak Kahar itu kalau dia sedang menulis, jadi biar bom meledak itu, dia tetap melanjutkan tulisannya. Jadi itu hari saya kaget sih, kita saja dalam keadaan normal ini agak susah menulis kan. Dia bilang kalau dia masih tetap menulis. Dan pemirsa Opiso mungkin banyak yang tidak tahu, Kahar Musakar itu sangat disayangi sama Soekarno. Sangat Bung Karno, disayangi ya. Makanya dalam suratnya Bung Karno dia dipanggil anak gitu. Oh. Ya, jadi dalam buku Kahar itu catatan batin, saya lupa apa catatan batin 2 atau 3 atau pertama tentang disuruh kembali gitu. Kembalilah ke pangkuan Ibu Pertiwi yang dulu kau perjuangkan gitu. Itu bahasanya Bung Karno. Jadi Bung Karno menulis surat khusus ke Kahar Musakar untuk kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi. Ini yang menarik ini yang saya akan angkat di YouTube saya. Kebetulan saya punya YouTube Idwar Anwar ini mengenai peristiwa ketika Kahar Musakar diminta untuk menjadi gubernur. Gitu. Nah, minta siapa? Gubernur saya lupa lapian apa yang pertama ya waktu itu yang meminta dia, yang penting berhenti gitu. Tetapi Pak Kahar bilang begini, saya hanya mau ketemu dengan Bung Karno. Jadi bukan jabatan. Satu-satunya orang yang dia percaya ketika itu hanya Soekarno gitu. Makanya istrinya ini Mami Kori ini mengikuti Kahar dimanapun dia berada dalam pengembarannya itu. Makanya Mami Kori juga jadi juru bicaranya gitu, jadi perantara gitu. Tetapi peristiwa ini ternyata ketika itu Pak Kahar tidak pernah, karena ditahan yang gubernur kan jadi jaminan juga. Jadi jaminan Kahar pergi. Tetapi setelah itu ternyata tidak bisa ketemu dengan Soekarno. Akhirnya selesai. Jadi sampai akhir hayatnya yang dikatakan meninggal itu, Kahar tidak pernah lagi ketemu sama Bung Karno. Orang tidak yang pernah, iya. Sebenarnya dia bela ya. Sangat dia bela dan sangat dia, meskipun memang kata-katanya Kahar misalnya di beberapa buku misalnya mengenai ketatanegaraan, kan ini Kahar banyak sekali buku. Iya. Jadi dia menulis buku itu dia terbitkan di Parepare. Setelah ketahuan bahwa penerbit itu di Parepare dibakar, kemudian setelah itu dia pindah ke Singapura. Jadi beberapa bukunya itu diterbitkan di Singapura. Dan luar biasa pemikiran-pemikirannya kalau kita baca. Ini insya Allah mudah-mudahan bisa jadi buku nanti, karena saya rencana mau bicara mengenai pemikiran Kahar Musakar gitu. Jadi membaca pemikiran Kahar Musakar dari segi apa saja termasuk ketatanegaraan, karena dia mampu untuk membuat itu kan. Dan apa pesan penting seorang Bung Edo dengan memprofiling seorang Kahar Musakar itu sebenarnya untuk generasi? Sebenarnya begini, beberapa orang yang saya temui misalnya, waktu itu kan saya juga sempat menemani Kompas TV waktu itu untuk wawancara beberapa orang ini, dan ini saya lupa tadi ucapkan, itu memperlihatkan, ini wartawan Kompas TV memperlihatkan video tentang video Kahar yang meninggal kan, dan semua yang ditemui itu tidak ada satupun yang menjawab, semua hanya menggeleng dan menangis. Bapak bisa tahu kalau orang tua menangis. Jadi video yang orang yang disuting, diduga Kahar Musakar Kahar meninggal ya gitu. Diperlihatkan ke beberapa orang yang saya temui ya, yang saya temui untuk diwawancarai oleh Kompas TV kalau saya tidak salah ingat itu. Itu semua menangis saja, jadi tidak ada yang memastikan, mereka hanya menggeleng saja sambil menangis gitu. Jadi unik ya gitu. Oke, jadi pemirsa Opiso, pertemuan kita dengan Bung Edo menjawab pertanyaan apakah Kahar Musakar masih hidup atau tidak. Dari analisanya Bung Edo, Anda bisa tafsirkan sendiri. Bersama kru yang bertugas, kita mengucapkan terima kasih atas waktu Bung Edo. Semoga ini bisa membawa manfaat buat perubahan Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.